Evakuasi korban kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang. Jatim dan Jateng teken 11 kerjasama strategis. Prabowo Subianto pastikan semua kasus hukum akan diproses. Pasien Parkinson main klarinet saat operasi otak. Wamenezar ingatkan bahaya defek dalam kejahatan cyber. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Dan selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, tentunya seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat berhasil gagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut ditangkap dan nyaris dihakimi warga yang geram dengan aksi kejahatan curanmor yang marak terjadi di lokasi. Melalui rekaman kamera pengawas CCTV, warga Rusunawa, Tambora, Jakarta Barat tengah memantau gerak-gerik seorang pria yang tengah mencuri sepeda motor yang berada di area parkir. Namun aksi pencurian sepeda motor ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik kendaraan yang memergoki pelaku saat berpapasan hendak membawa kabur sepeda motor miliknya. Bersama sejumlah warga dan petugas keamanan Rusunawa, pelaku ditangkap dan lalu dibawa ke pos keamanan setempat. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pencurian yang marak terjadi di lokasi berupaya melampiaskan kemarahannya terhadap pelaku yang nekat beraksi seorang diri. Bahkan saat sempat dibawa oleh petugas kepolisian dari lokasi, warga yang mengarak pelaku juga kembali berusaha menghakiminya. Menurut sejumlah saksi di lokasi, pelaku yang berpura-pura sebagai warga rusun tersebut masuk ke dalam area parkir sepeda motor yang berada tepat di belakang gedung rumah susun. Meski 3 anak kunci tak berhasil menghidupkan sepeda motor yang akan dicurinya, pelaku langsung menyambungkan kabel kontak sepeda motor hingga nyaris membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi. Awal kronologi kalau kita lihat dari CCTV, pantauan dari CCTV, dia masuk seperti warga biasa. Dia lewat sini, menuju ke lorong, terus kita lihat lagi dari CCTV yang di belakang, itu dia kayak sambil mencari motor gitu, yang mau dia curi. Gitu. Terus dia dari belakang arah ke tengah, Pak. Arah ke tengah dia sambil jajah-jajah kunci kan, mungkin gak ada yang masuk. Jadi sama dia itu disambung kabel, jadi ini pas banget nih yang punya ini mau berangkat aktivitas kerja. Jadi kepantau sama dia, kelihatan bahwasanya tuh motor dia lagi dicongkel-congkel sama di sambung kabel gitu. Nah, kepergok sama yang pemilik motor saat apa tuh? Saat dia pas jalan mau keluar dia lewat motor ke kanan, keluar ke sini, jadi yang punya motor lewatnya lewat sini lebih cepat, jadi amprokan dia. Dianya kaget, itu motor mau dibawa kemana katanya, bukan anak saya yang bawa katanya. Nggak tahu, dibawa lari ke sono sama dia, diuber di sini, cegat, datang ke sini, tendang sama dia. Tendang, udah ditonjok gebuk pakai helm 3 kali, udah saya lihat itu doang di situ. Pelakunya berapa orang, Pak? Satu orang? Iya. Oh, kuncinya banyak 3 itu. kuncinya 3 ya? Iya. Kemana, Pak? Ya ambil sama polisi. Sama polisi ya, Pak? Dianterin pakai motor. Buat di sini. Ya kata yang jaga-jaga mah sering, makanya pakai gemas. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri uang 3 juta lebih rupiah di meja kasir di dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang memanfaatkan situasi sepi dan mengelabui karyawan toko sambil mengenakan helm tersebut terekam jelas kamera pengintai CCTV. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, seorang pria dengan mengenakan jaket sambil membawa helm
tampak masuk ke dalam sebuah toko grosir penjual makanan hewan di kawasan Jalan Haji Aseni Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Berpura-pura sebagai pembeli, pria ini terlihat meminta kepada seorang karyawan toko untuk diambilkan 1 karung makanan hewan kucing. Setelah diberikan oleh karyawan toko, pria ini kemudian mengelabui karyawan tersebut untuk meminta diambilkan 1 karung makanan hewan kembali di dalam toko sambil beralasan dirinya hendak mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM terdekat. Memanfaatkan situasi dalam toko yang sepi dan kelengahan sang karyawan toko yang sibuk mondar-mandir mengambilkan pesanan makanan hewan tersebut, pelaku yang mengenakan helm beraksi seorang diri ini langsung beraksi menggasak uang sebesar 3,5 juta rupiah dari meja kasir yang ditinggal sang karyawan. Aksi pencurian tersebut rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya di dalam toko grosir tersebut, sempat pula kehilangan sejumlah barang produk makanan hewan dan hingga kini pelakunya juga belum tertangkap. Ya, awal mulanya dia datang, aku kira pertamanya sales, tapi dia mau beli. Kata dia, "Mbak, ada pasir markotop." Kata aku, "Pasir di depan semua, Pak." Kata dia, "Biasa beli di dalam." Ya udah tuh bapaknya masuk, aku bilang paling yang di dalam ada makanan markotop. Dia masuk ke yang sak-sakan, terus dia nunjuk CC. Aku bilang, "Lah ini mah CC, Pak, bukan markotop." "Ya udah, saya mau ini ya 1 sak," katanya. Ya udah tuh aku bawa ke depan, udah bayar, kata dia, "Bisa debit, Mbak." "Bisa," kataku. Terus kata dia bilang, "Aku suruh buru-buru, Mbak, saya mau lagi ada urusan, saya cepet-cepet," katanya. "Iya Pak, sabar." "Ya udahlah Mbak, nggak jadi debit," katanya gitu. "Saya mau cash aja, saya ambil duit dulu ya," katanya. Terus pas dia lihat pesanannya, "Kenapa kok 1 sak Mbak?" Katanya, "Kan saya pesan 2, katanya gitu. "Lah tadi Bapak bilang 1, saya mau 2. "Nanti Mbak taruh depan ya Mbak," katanya gitu. "Iya Pak, nanti saya taruh depan." Kirain aku dia mau ngambil duit, aku ngambil sak-sakan, dia balik lagi ke kasir ngambil duit. Hampir 3,5 juta sih Pak. Lalu jadi kan dia mau ngambil duit ke ATM, aku kira dia bakalan balik lagi, tapi ternyata tidak balik lagi. Kayak mau beli barang, tapi dia kayak ngegecok karyawan kita. Jadi dia nanya, terus mau beli yang karungan, tapi dia nanya merek lain, yang ditunjuk yang lain. gitu. Terus udah diambilin barangnya, udah diambilin satu, terus dia bilang, "Saya maunya 2. Akhirnya diambilin lagi yang 1, baru diambil duitnya, dia langsung kabur. Pihak kepolisian Polsek Kalideres yang mendapatkan laporan atas aksi pencurian tersebut lalu mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata guna mengungkap kasus tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tidak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, Kamis 23 Oktober 2025. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, sebuah kecelakaan maut menimpa rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan, Semarang setelah bus pariwisata yang mereka tumpangi terguling di jalur keluar tol Pemalang Batang, kilometer 32B pada Sabtu 25 Oktober 2025. Insiden tragis ini, pemirsa, mengakibatkan 4 penumpang meninggal dunia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap penumpang bus pariwisata yang tergulir di jalur keluar tol Gandulan Pemalang Batang kilometer 32B pada Sabtu 25 Oktober 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bus berukuran medium ini diketahui tengah dalam perjalanan membawa 33 rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Semarang menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Diduga karena remblong, bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan saat berada di tikungan arah eksit tol Pemalang. Akibatnya kendaraan terguling dan beberapa penumpang terhimpit oleh bodi bus.
Seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Dari total 33 penumpang, terdapat 16 penumpang selamat, 13 penumpang mengalami luka ringan, 1 penumpang luka berat, dan 4 penumpang meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rangkaian kabel udara terbakar usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 23 Oktober 2025. Pohon tumbang akibat hujan deras dan tiupan angin kencang yang melanda lokasi, di mana hujan dan angin kencang juga merobohkan pohon lainnya yang berdekatan. Rangkaian kabel udara yang membentang di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025 malam terbakar. Kabel terbakar usai tertimpa pohon yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota. Api bahkan terlihat di beberapa titik rangkaian kabel hingga petugas damkar didatangkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Di lokasi yang tak jauh, 2 pohon lainnya jenis mahoni sebelumnya juga tumbang dan menimpa kabel. Meski ukurannya tidak terlalu besar, namun 1 pohon sempat menutup akses jalan dan 1 pohon lagi menutup akses trotoar. Ketiga pohon tersebut tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota sejak Rabu sore hingga malam. Yang saya tahu pohon tumbang Jalan Proklamasi ada 3 baru yang ketahuan, belum yang lain. Itu belum cek ya. Itu karena angin dan hujan. Udah. Nah, ini dia memang ya, kalau hujan besar ini nanti goyang karena bawahnya tanahnya dikit. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Proklamasi sempat mengalami kemacetan panjang kendaraan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Beruntungnya musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak. Adapun tim BPBD Kota Bekasi telah langsung melakukan penanganan pasca musibah tersebut. Bantuan sementara juga telah diberikan kepada korban. BPBD menyampaikan hasil asesmen di lapangan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana diduga korsleting listrik toko bangunan yang berada di Kampung Muncul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dilalap si jago merah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Toko bangunan yang berada di Kampung Muncul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilalap si jago merah pada Kamis 23 Oktober 2025 malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, hingga banyaknya cat air, hingga thinner membuat api semakin membesar dan sulit dijinakan. Bahkan, api yang berasal dari dalam ruangan itu pun, petugas kesulitan membuka pintu utama toko material tersebut yang terbuat dari besi, sehingga petugas terpaksa menurunkan alat potong untuk membongkar pintu tersebut dan berhasil masuk untuk melakukan pemadaman di titik utama sumber api. Ini pabrik apa sih? Ini Aneka Murah. Aneka Murah. Tapi orangnya ada, Bang? Orangnya nggak ada, Kang. Udah tutup tadi sekitar jam 5-an tutup. Akibat apa sih, tahu nggak? Akibatnya percikan api, Kang, dari listrik. Jadi memang untuk kebakaran material malam ini yang menjadi kesulitan karena memang atapnya yang bukan genteng, asbes. Tadi kita akan ketemu di atas. Terus yang kedua, pintunya semua rolling door yang buat dari baja, susah ditembus juga tadi sampai peralatan kita kesulitan. Dan material yang terbakarnya ada cat, ada thinner, bahan-bahan yang memang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Ini berapa armada yang diterjunkan? Dari Kota Bogor kita ada 6, tambah teman-teman dari kabupaten ada 2, jadi totalnya ada 8. Alhamdulillah, mulai dari kejadian jam 7 sejauh ini sudah terkendali, tinggal pendinginan. Sedikitnya, 8 unit mobil damkar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang melalap habis toko bangunan tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan pengendara motor terjadi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Diduga peristiwa itu terjadi akibat supir yang salah menginjak pedal gas saat melakukan pengereman. Inilah rekaman CCTV yang merekam dua orang perempuan yang sedang duduk di atas motor ditabrak mobil penumpang berjenis city car di Gang Noan, Kampung Perigi, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor pada Rabu, 22 Oktober 2025. Tidak hanya menabrak dua orang perempuan itu, mobil juga menyeruduk pajangan dagangan milik warung di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, mobil tersebut dikemudikan oleh pengemudi pemula yang baru belajar menyetir. Diduga pengemudi tersebut salah menginjak pedal gas saat ingin melakukan pengereman, sehingga mobil bukannya berhenti malah tambah melaju kencang dan menabrak semuanya. Warga sekitar yang melihat kejadian memberikan pertolongan dan membantu mengevakuasi korban ke tempat aman. Kalecia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Ya, sangat disayangkan Luis dan pemirsa, di mana peristiwa yang terjadi ini mengakibatkan adanya korban yang kita ketahui bahwasanya supir dari mobil tersebut ini akhirnya menginjak pedal gas yang harusnya menginjak pedal dari sebuah rem itu. Namun ternyata kita ketahui tidak hanya menabrak dari dua pengendara motor, namun ternyata juga menabrak dari sebuah warung di lingkungan tersebut. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi suatu perhatian bagi pengendara mobil, bagaimana ini harus berhati-hati, terlebih memang ternyata sang supir ini adalah orang yang baru saja belajar naik mobil. Ini menjadi suatu perhatian terlebih juga bagi mungkin anak yang di bawah umur yang belum mempunyai KTP ataupun SIM, ini tidak boleh mengendarai mobil. Betul sekali, dan ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan untuk merekrut para supir ya, agar tentunya dipastikan kembali bagaimana prosesi, bagaimana dia bisa menggunakan kendaraan dan juga mempunyai SIM, dan juga sebagai para supir atau pengendara mobil lainnya ini juga perlu menjadi perhatian agar bisa berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara, dan juga jika kelelahan ataupun sudah merasa lelah begitu sebaiknya untuk istirahat dulu sejenak begitu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana dua provinsi penyangga utama perekonomian Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, resmi memperkuat sinergitas dengan menandatangani 11 naskah perjanjian kerjasama lintas sektor. Kerjasama ini sebagai momentum penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi antara dua provinsi besar di Pulau Jawa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani 11 perjanjian kerjasama lintas sektor. Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam 24 Oktober 2025. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hadir langsung menyaksikan prosesi tersebut. Kerjasama mencakup sektor perdagangan, industri, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, ketenaga kerjaan, hingga pengembangan BUMD dan UMKM. Menurut Kofifa, kolaborasi ini memastikan bahwa elemen-elemen strategis di kedua provinsi tidak hanya terhubung secara institusional, tetapi juga dari sisi kepentingan kemajuan ekonomi bersama. Elemen-elemen strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini tidak hanya bersambung secara institusional, tapi juga bersambung dari sisi kepentingan kemajuan bersama antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan memperkuat tatanan pengelolaan hutan di Indonesia melalui verifikasi sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Dengan ini pemirsa, pemerintah dapat meninjau asal-muasal produk kayu tersebut berasal dan terverifikasi secara ilegal maupun legal. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Erwin Sudaryanto, mengungkapkan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK adalah langkah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan bertanggung jawab. Nantinya kualitas kayu Indonesia yang bakal dijual ke pasar internasional
telah melewati legalitas dan verifikasi detail dengan prinsip tata kelola hutan yang inklusif. Hingga kini memang pengelolaan kayu di Indonesia telah memiliki suatu sistem pengawasan, sistem monitoring hutan nasional atau Simontana. Erwin menambahkan guna menjaga kredibilitas SVLK, pemerintah akan melibatkan pihak ketiga secara independen dengan catatan pemantauan dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian oleh konsorsium lembaga bukan pemerintah. Melalui SVLK ini pemerintah pastikan kayu di Indonesia tidak hanya legal, tetapi juga berasal dari cara pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab secara sosial. SPLK ini, jadi ada tahapannya. Untuk mendapatkan SPLK itu ada prosesnya. Nah, proses itu mulai dari awal sampai akhir ada aturannya. Skema SPLK juga dilengkapi dengan perangkat ketelusuran yang andal serta lisensi factory dan uji tuntas untuk kayu dan produk kayu impor. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kayu yang kita ekspor itu sampai sekarang bisa ditelusur. Di mana sih asal kayunya itu? Ya, kita sedang mengembangkan SPLK Plus yang ada geoteknya. Jadi kayu itu sudah bisa ditelusur di mana sih kayu yang menjadi ini, misalkan jadi meja ini, bisa kalau SPLK pasti akan bisa kita telusur. Ini kayunya berasal dari ditebang dari tebangan RKT di perhutani atau di hutan alam di Kalimantan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita komitmen betul bahwa hasil hutan yang apalagi diekspor itu sudah melalui proses itu, kan gitu ya. Jadi gitu. Dengan SPLK kayu Indonesia bukan hanya legal tapi juga berasal dari pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkeadilan sosial. Jadi aspek sosial pun tetap kita perhatikan. Dari Jakarta, Max Muhammad Fauzan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Mensos Saifullah Yusuf meninjau langsung proses penyaluran bantuan sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan juga tepat sasaran. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari pengecekan lapangan terhadap data penerima manfaat yang mulai diproses sejak Senin 20 Oktober 2025. Warga Bogor menerima bantuan sosial reguler di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Penyaluran bantuan sosial ini disaksikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bansos reguler penerima Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan sembako ini diberikan secara bertahap. Hingga saat ini sudah lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat yang menerima bansos reguler dari total 18 juta lebih keluarga penerima di seluruh Indonesia. Sementara warga menerima bansos reguler mengaku senang dengan adanya bantuan ini dari pemerintah. Selain dapat membantu kebutuhan anak sekolah dan bantuan tersebut juga digunakan untuk modal usaha. Yang keberapanya udah alhamdulillah lama juga ya, ada kurang lebihnya 2 tahunan begitu, hampir 3 tahun. Kurang lebihnya ya segitu. Alhamdulillah jadi bisa buat ada bantuan buat anak sekolah juga. Alhamdulillah pokoknya kebantu banget gitu ya, biar buat modal usaha PY gitu. Kan awalnya mulanya dapat ini, saya bisa usaha PY, naruh di warung-warung kayak gitu. Alhamdulillah. Seneng ya Bu ya? Seneng banget, membawa berkah bener-bener. Ngecek di lapangan tentang penyaluran bansos yang mulai diproses sejak hari Senin kemarin. 20? Ya, kita proses sejak tanggal 20 itu dan kita mulai salurkan secara bertahap. Yang pertama ini adalah tentu bansos reguler, baik itu PKH maupun bansos sembako. Menyasar sekitar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Ya, ini terus kita lakukan. Hari ini kita ingin melihat ya, bagaimana penyaluran di tempat ini sekaligus ingin berdialog dengan para penerima manfaat. Kita ingin tahu profilnya. Selama ini kita lihat dari data, nah kita sekarang coba cross-check ke lapangan secara langsung. Nah jadi sampai hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 4 juta yang bisa disalurkan untuk yang bansos reguler. Tentu nanti minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas untuk yang reguler. Sementara untuk BLTS yang menyasar 35 juta lebih keluarga penerima manfaat ini, sekarang tahap finalisasi pemadanan data. Jadi bagaimana diketahui bantuan langsung tunai sementara atas arahan Bapak Presiden ini akan difokuskan kepada
mereka yang berada di desil 1, 2, 3, 4 ya. Fokusnya di sana. Maka itu ada 2 yang kami lakukan, berkoordinasi dengan daerah, meminta daerah untuk memastikan bahwa data yang kami terima dari Bansos ini, dari BPS ini itu sesuai dengan yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai, maka akan dilakukan koreksi. Kemudian yang kedua, kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah para penerima manfaat yang baru ini, ya, yang jumlahnya lebih dari 17 juta itu juga telah memiliki rekening. Kalau telah memiliki rekening, tentu akan kita salurkan lewat himbara. Kalau tidak ada rekening, maka akan kita salurkan lewat PT Pos Indonesia. Bantuan langsung tunai sementara atau BLTS ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang akan difokuskan kepada masyarakat desil 1 hingga 4. Karena itu Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan untuk memastikan data dari BPS sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIMPI menegaskan kolaborasinya dengan Danantara Indonesia melalui Bisnis Forum 2025 di Jakarta. CEO Danantara Rosan Rosladi mengungkapkan akan membantu akses pembiayaan seluas-luasnya terutama untuk pengusaha daerah. Danantara tak hanya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak internasional ataupun perusahaan, namun juga mendorong ekosistem bisnis yang kuat dan juga merata dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. CEO Danantara Rosan Rosladi menjadi keynote speaker yang menegaskan komitmen Danantara untuk memastikan tak ada lagi BUMN yang hanya sekedar menampilkan profit semu. Rosan mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk para pengusaha muda HIPMI yang dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan. Kita baru terbentuk, tetapi total aset kita itu mencapai sekarang 1 triliun US dollar, menempatkan Danantara menjadi sovereign wealth fund nomor 5 terbesar di dunia. Sekarang total GDP kita 1,5, 1,6 triliun US dollar dan ini akan terus berkembang dan terus bertumbuh. Justru disinilah peran kita dan kita ingin ya pengusaha teman-teman dari HIPMI ini juga mesti aktif juga karena kesempatannya pasti kita akan buka lebar. Pendanaan pasti saya akan buka lebar. Saya garanti itu. Saya pengennya nih lihat HIPMI, pengusaha UMKM-nya berkurang. Yang UMKM jadi pengusaha menengah. Yang menengah meningkat jadi yang besar. Yang besar harus bantu lagi yang bawah. Percaya sama saya. Kita kasih kesempatan dan harapannya akan lahir banyak pengusaha-pengusaha besar. Danantara juga berkomitmen untuk membuka akses pembiayaan lebih luas melalui himbara agar para pengusaha daerah dapat aktif dalam proyek-proyek nasional. Setiap inisiatif maupun usaha yang dijalankan para pelaku bisnis daerah harus tuntas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah berkomitmen menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global. Program tersebut digagas bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran sekolah menengah kejuruan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dan juga berdaya saing global. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan peluang kerja di luar negeri saat ini sangat terbuka, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi seperti pengelasan bawah laut dan hospitality. Menko Muhaimin mengatakan program SMK Go Global tak hanya menyiapkan siswa untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga membangun perencanaan karir sejak dini. Dirinya pun menekankan agar lembaga pendidikan harus memiliki aspek pemberdayaan yang kuat dan melahirkan lulusan yang siap bekerja serta lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, apa yang disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu akan memperluas cakupan beasiswa, terutama beasiswa yang bisa langsung bekerja, yaitu vokasi. Beasiswa vokasi ini dibuka peluangnya untuk SMK-SMK yang mau bekerja di luar negeri dan pasarnya jelas. Jadi yang sudah pasti pasarnya ada, pemerintah tidak segan-segan akan mencarikan beasiswa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani,
Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama sebagai langkah konkret memperkuat dan melindungi pondok pesantren di seluruh tanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikannya dalam video peringatan Hari Santri Nasional yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam pesannya, ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh santri, santriwati, kiai, nyai, dan keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Prabowo juga mengingatkan kembali bahwa kontribusi para santri dalam sejarah bangsa sangat besar. Ia mencontohkan peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori Kiai Hasyim Asy'ari sebagai salah satu tonggak perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, semangat jihad yang digelorakan 8 dekade silam tetap relevan hingga kini, yakni menjaga keutuhan bangsa dengan ilmu dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya para santri-santriwati, para kiai, nyai, dan keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan selamat Hari Santri Nasional tahun 1447 Hijriah. Di Hari Santri ini, kita mengenang semangat juang para santri yang dengan ilmu, iman, takwa, dan cinta tanah air turut merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini. Kita tidak boleh lupa resolusi jihad 22 Oktober 1945 atau 1367 Hijriah yang digelorakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tonggak penting dalam sejarah bangsa. Sebuah perjalanan menuju Indonesia merdeka yang berdaulat dan bermartabat. Tema Hari Santri tahun ini yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, menggambarkan tekad bahwa santri Indonesia siap menjadi bagian dari kemajuan global dengan tanpa meninggalkan akar nilai keislaman dan keindonesiaan. Saya percaya santri hari ini bukan hanya penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan yang menguasai ilmu agama dan ilmu dunia, yang berakhlak dan berdaya saing. Dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Dengan semangat Hari Santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat. Sekali lagi, selamat Hari Santri Nasional 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi para santri-santriwati, para kiai, nyai, dan seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Prabowo menilai tema Hari Santri Nasional tahun ini mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, mencerminkan tekad santri masa kini untuk terus berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa santri harus mampu menjadi bagian dari kemajuan global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan keindonesiaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Ditjen Pesantren sebagai upaya mempercepat dan memberikan dampak nyata atas layanan negara terhadap dunia pesantren. Hal itu disampaikan Menak usai menghadiri Malam Bakti Santri untuk Negeri dalam peringatan Hari Santri 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Jumat malam. Langsung Bapak Presiden memberikan pernyataan, memberikan persetujuan untuk
membentuk Direktorat Jenderal khusus untuk pondok pesantren. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu ada konsekuensinya. Ya, pondok pesantren yang akan datang itu akan diberikan ruang lebih besar lagi untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Selama ini memang diam-diam pondok pesantren telah melakukan banyak hal. Tapi dengan adanya perhatian khusus pemerintah seperti sekarang ini, tentu nilai pengabdian pondok pesantren akan lebih terasa di dalam masyarakat. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keberangkatan Prabowo Subianto ke Malaysia merupakan bagian dari agenda diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sebelum berangkat, Prabowo juga melakukan rapat terbatas dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas laporan situasi terkini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptimnas di dalam negeri, serta sejumlah program prioritas pemerintah yang menjadi perhatian khusus. Saya melaporkan situasi terkini, khususnya terkait dengan situasi keamanan, perkembangan Kaptimnas yang terjadi di dalam negeri. Sebelum beliau berangkat, kami Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan program yang menjadi penekanan Bapak Presiden. Di waktu yang bersamaan, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menjalankan program dan kegiatan yang menjadi catatan serta arahan Prabowo guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di akhir, Prasetyo menghaturkan doa agar perjalanan kunjungan kenegaraan kali ini akan berjalan dengan lancar dan bakal membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, di mana memang kita ketahui Presiden Prabowo Subianto tidak hanya di PBB saja, namun ternyata di KTT ASEAN kali ini Presiden Prabowo Subianto juga menyerukan bagaimana perdamaian yang ada di Gaza, Palestina. Kita berharap bahwasanya memang gencatan senjata terus digerakkan agar nantinya tidak ada lagi peperangan antar kedua negara. Di mana memang ternyata Prabowo Subianto mengajak negara ASEAN untuk bersatu untuk melakukan perdamaian. Dan tak hanya melalui perdamaian antar kedua negara, namun juga Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN juga meningkatkan ekonomi antar negara ASEAN biar nantinya negara ASEAN ini dapat berkembang, tidak hanya jadi negara berkembang namun menjadi negara maju. Betul sekali, dan memang Presiden Prabowo Subianto ini terus-menerus sangat amat menyerukan perdamaian begitu ya, khususnya di negara ASEAN ini sendiri. Kita ketahui bersama juga bahwasanya Indonesia ini juga seringkali bekerja sama antar negara, khususnya negara ASEAN ini, dan kita berharap nantinya dengan adanya pertemuan dan Prabowo Subianto ini membawa nama Indonesia agar terus menjadi maju begitu. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke-9 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan sebelumnya yang juga menewaskan 2 orang di lokasi yang sama. Serangan ini menjadi perluasan dari kampanye militer Amerika Serikat melawan penyelundupan narkoba di Amerika Selatan yang sebelumnya terfokus di Laut Karibia. Dengan serangan di Samudra Pasifik, area target militer meluas ke wilayah di mana kebanyakan kokain dari produsen terbesar dunia diselundupkan. Menhan Hetzek menyamakan perang melawan kartel narkoba dengan perang melawan terorisme setelah serangan 11 September 2001. Ia juga menyebut para penyelundup sebagai Al-Qaeda di hemisfera barat. Presiden Donald Trump membela serangan ini dengan mengatakan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba yang mengklaim organisasi kriminal itu sebagai pejuang tidak sah. Menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan pada perang melawan terorisme pada masa Presiden George W. Bush. Tim redaksi melaporkan.
Pemerintah merayakan hari ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jatuh setiap tanggal 24 Oktober. Momentum ini menjadi peringatan atau pengingat awal mula perdamaian bermula dari tindakan nyata kepedulian di lingkungan sekitar, baik dari pemerintah maupun pihak luar. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Trahayat, mengungkapkan peran Indonesia dalam tugas misi perdamaian dunia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat krusial. Menurutnya, perayaan ini menjadi dorongan penuh untuk selalu berperan menjaga perdamaian dunia tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan saat perayaan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Jumat pagi dengan tema Safeguarding the World, Weaving Harmony Indonesia's Role in Peacekeeping Mission. Kemlu menyoroti peran masyarakat sangat krusial terhadap keamanan tugas diplomasi di Indonesia. Lebih luas, perayaan Hari PBB selalu jatuh pada tanggal 24 Oktober setiap tahunnya, dan dengan meningkatnya hubungan Indonesia dan PBB, mampu menguatkan konsistensi terhadap proses perdamaian di seluruh dunia. Bagi Indonesia, komitmen ini bukan sekedar kata-kata. Dengan lebih dari 2.700 personel yang ditugaskan pada 8 misi PBB, Indonesia saat ini merupakan kontributor personel terbesar kelima untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. I hope this event inspire more young generations to understand the values of peace and energize their spirit to contribute to global peace. Colleagues, on final note, as we commemorate 80 years of the UN and 75 years of Indonesia UN relations, let us reaffirm our shared commitment to the principles and purposes of UN Charter to create world peace. World peace cannot be achieved by diplomats, soldiers, or international institutions alone. Sementara itu, Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Syabharwal, melihat makna spesial pada peringatan Hari PBB kali ini sekaligus bertepatan dengan usia 75 tahun hubungan Indonesia dan organisasi PBB. Melalui hubungan ini, kedua pihak mampu meraih tujuan dan kepercayaan dalam menciptakan dunia yang adil dan berkelanjutan. Indonesia's contribution to the global peace and security as the fifth largest contributor of UN peacekeepers reflects this vision in action. We honor this commitment with the commemorative stamp unveiled today. This year UN Day carries an even deeper meaning. 2025 is special because it marks 75 years since Indonesia joined the United Nations, a milestone that invites both reflection and celebration. As we mark 75 years since Indonesia joined the UN, we are reminded that progress is never achieved alone. The UN is only as strong as the partnerships it builds, with government, with civil society, with the private sector, and above all, with the people. Indonesia has shown what principled partnership looks like. Rooted in trust, driven by shared purpose, and focused on delivering real results. Dari Jakarta, Max Fauzan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ada lagi kasus hukum yang kebal di Indonesia. Pemerintah berhasil menangani berbagai kasus besar termasuk pengembalian alih lahan ilegal dan penghentian tambang ilegal dengan jumlah nilai yang besar. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penegak hukum atas keberhasilan mereka menangani kasus korupsi besar hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi kasus korupsi yang kebal hukum atau untouchable di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna pada peringatan setahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Prabowo juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih lahan kelapa sawit seluas 4 hektar yang melanggar hukum. Selain itu, pemerintah berhasil menghentikan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara hingga lebih dari 100 triliun rupiah. Salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum adalah di Bangka Belitung, di mana operasi penutupan jalur penyelundupan tambang timah ilegal berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 45 triliun rupiah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo. Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi.
No more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan, dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Mungkin ada, nggak tahu, pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi ya sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah, pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pengawasan terhadap aparatur penegak hukum tidak harus dengan membentuk lembaga baru, melainkan dengan memperkuat hak-hak warga negara. Melalui revisi KUHAP, DPR RI berupaya menghadirkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pencari keadilan. Sebagai bagian dan bukti dari penyerapan aspirasi, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Penyelenggaraan pembahasan ini dalam rangka revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang dianggap penting karena adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem peradilan di Indonesia yang lebih adil dan seimbang bagi masyarakat pencari keadilan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP harus diprioritaskan karena regulasi yang berlaku saat ini masih menempatkan warga negara dalam posisi lemah. Ya, sebenarnya teman-teman pasti paham KUHAP yang ada saat ini kan memang tidak mencerminkan ya kemudahan bagi pencari keadilan. Anda bayangkan ketika ada seorang warga negara bermasalah dengan hukum, diperiksa pertama kali sebagai saksi, dia nggak bisa didampingi kuasa hukum. Baru bisa didampingi penasihat hukum atau kuasa hukum setelah berstatus tersangka. Itu istilahnya kalau ini bisa jadi sudah babak belur dulu kan. Sudah bikin pengakuan macam-macam baru jadi tersangka, baru bisa didampingi kuasa hukum. Ketika kuasa hukum mendampingi pun hanya bisa duduk, diam, dengar, mencatat. Nggak boleh menyanggah, nggak boleh membela orang yang didampingi ini. Nah, ini yang kita rombak. Jadi memang KUHAP ini mengatur relasi antara negara dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum. Selama ini kan tidak fair, tidak balance. Negaranya superpower, warga negaranya sama sekali nggak berpower. Tapi kalau dia balance, dia bisa mempertahankan hak-haknya untuk melakukan pembelaan diri, maka situasinya pasti akan lebih baik. Untuk mengawasi aparatus penyelenggara negara dalam penegakan hukum, ya, untuk mengontrolnya, menurut kami ya kita nggak perlu bikin institusi macam-macam yang baru dan lain sebagainya atau memindahkan kekuasaan dari institusi satu ke institusi lain. Kita tuh justru harus memperkuat warga negaranya, memperkuat posisi tawar warga negaranya yang bermasalah dengan hukum ini, yaitu memperkuat hak tersangka, hak saksi, ya kan ya, dan memperkuat peran pendampingnya, kuasa hukum yang advokat. Itulah cara mengontrol negara, ya lewat warga negara, lewat advokat dan orang yang bermasalah dengan hukum. Revisi RUU KUHAP ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan peradilan
yang lebih berimbang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum sejak tahap awal dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menetapkan 7 wilayah sebagai tempat percepatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Menurut Zulhas, pengelolaan sampah yang baik dan tepat dapat menghadirkan sumber listrik serta lapangan kerja baru. Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama kementerian terkait dan sejumlah kepala menggelar rapat koordinasi terbatas terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Adapun 7 wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik, diantaranya meliputi Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya. Menko Zulhas mengungkapkan persoalan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang cukup lama dan tak kunjung usai. Sehingga dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Zulhas memastikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber energi terbarukan. Nah, 2 Oktober setelah diverifikasi kita putuskan hari ini, nanti LH akan bersurat, mungkin Senin sudah saya teken untuk ditetapkan, sehingga nanti Danantara untuk mengumumkan pelaksanaan pembangunannya atau groundbreaking 7 ya. 7 itu apa saja, saudara sekalian? 7 itu Provinsi Bali, ya, DIY itu meliputi dan sekitarnya gitu. Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya. Medan Raya itu artinya Kota Medan dan sekitarnya, kabupaten sekitarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita sudah ketinggalan lama pengelolaan sampah ini, sehingga lahirlah Perpres 109 tahun 2025 yang ruwet itu, ya, yang sampah yang menimbulkan penyakit itu melalui Impres itu sekarang insya Allah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Langkah yang baik yang dilakukan oleh Menko Zulhas, di mana ternyata memang masalah utama di Indonesia yaitu adalah masalah sampah. Namun ternyata dari Menko Zulhas ini melakukan terobosan yang baru, di mana nantinya sampah akan diubah menjadi energi listrik yang nantinya juga akan menambah lapangan kerja baru. Di mana memang kita ketahui lapangan kerja menjadi masalah utama juga yang ada di Indonesia. Ini menjadi langkah yang baik, di mana ternyata tidak hanya dari Menaker saja yang mengurus lapangan kerja, namun ternyata dari Menko Zulhas juga melakukan terobosan agar nantinya masyarakat Indonesia mendapatkan lapangan kerja. Betul sekali Sally, dan ini sangat menarik sekali ya, bahwasanya dari sampah bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan sumber daya listrik, energi baru, dan ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru begitu ya. Dan jika diterapkan di seluruh beberapa daerah ini, jika diterapkan dengan baik, bahwasanya ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih tentunya ya, sangat amat bermanfaat sekali. Dan semoga juga diharapkan ini juga bisa menjadi terobosan baru untuk juga penciptaan lapangan kerja dan pengelolaan energi listrik dengan baik. Dan informasi kita lanjutkan pemirsa dari rangkaian Festival Kemudahan dan juga Perlindungan atau Pelindungan Usaha Mikro berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten pada 22 Oktober 2025. Peserta akan memperoleh pendampingan langsung diantaranya mulai dari layanan kemudahan berusaha, pembuatan NIP dan juga legalitas usaha. Kementerian UMKM melanjutkan rangkaian Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro yang sudah memasuki provinsi ke-7. Kali ini berlangsung di rangkaian Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 22 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pendampingan langsung diantaranya mulai dari layanan kemudahan berusaha, pembuatan NIP, dan juga legalitas usaha, sertifikasi halal, izin edar, SNI, akses pembiayaan dan juga perlindungan usaha, asuransi ketenagakerjaan, serta fasilitas perdagangan dan juga pembayaran digital. Acara ini dihadiri oleh Bupati Tangerang, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, jajaran Himbara dan 1.000 pengusaha mikro yang tersebar di Provinsi Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beasiswa LPDP bukan hanya soal kesempatan menempuh pendidikan tinggi,
Namun tentang bagaimana pendidikan bisa menjangkau semua kalangan dari masyarakat. DPR RI mendorong agar program LPDP terus diperkuat, tepat sasaran dan transparan, agar bisa memberi dampak nyata dan perubahan untuk bangsa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP selama ini digadang-gadang sebagai program beasiswa dana abadi pendidikan dari APBN untuk memajukan kualitas SDM Indonesia. Namun, belakangan ini muncul sorotan dari masyarakat bahwa akses beasiswa ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sementara pelamar berprestasi dari keluarga menengah ke bawah kerap gagal karena keterbatasan fasilitas dan informasi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Didik Haryadi, berpendapat bahwa tata kelola pemberian beasiswa LPDP harus tepat sasaran agar bisa menghasilkan alumni yang berdampak nyata bagi bangsa. Kita harus ada perbaikan tentang kinerja dan perbaikan tentang tata kelola, sehingga roadmap ketika beasiswa LPDP ini digelontorkan harus betul-betul sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terus kemudian outputnya ini betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah dan bisa dirasakan oleh bangsa, karena harapannya penerima beasiswa LPDP ini yang dari jalur afirmasi, nah ini kan bisa jadi dengan menerima mahasiswa atau siswa-siswa yang dari daerah tertinggal, dari daerah terpinggirkan. Kembali kepada penerima manfaat yang sesuai dengan manfaatnya. Ingat, kita harus membuat beasiswa ini harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang punya uang, kemudian dia ada di kota yang memang dia ini berpendapatan lebih, kemudian dia berlomba-lomba untuk ikut LPDP. Secara kemampuan pasti dia menang. Cuman bagaimana teman-teman yang membuat seleksi ini, dia harus betul-betul sampai ke tujuan, bahwa tujuannya adalah menyasar teman-teman yang memang prasejahtera, orang yang nggak mampu, orang yang tidak punya harapan untuk kuliah di luar negeri, dan dengan beasiswa inilah mereka akan berangkat ke luar negeri sehingga bisa memutus rantai kemiskinan tadi. LPDP sendiri merupakan bagian penting dari amanat negara yang memprioritaskan anggaran pendidikan rakyat. Dengan begitu, hak pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat dapat benar-benar terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 9 orang diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh, Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 perempuan diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh, Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. Ke-9 orang itu terjaring petugas dalam penggerebekan pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 12:30 waktu setempat. Mereka masing-masing berinisial R, IWSA, IKK, H, MI, IMD, P, serta GF dan juga RP. RP dilaporkan masih berusia 15 tahun. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Igusti Ngaura Bagus Saputra mengatakan penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 3,21 gram, ganja 0,44 gram, serta berbagai alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan juga menjual narkotika. 2 orang terduga R dan juga IWSA diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga sebagai pengedar, sementara yang lainnya diduga sebagai pembeli atau pengguna. Saat ini 9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Satres Narkoba Polresta Mataram. Mereka terancam jeratan pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana gagal beraksi. 2 pelaku curanmor babak belur dikeroyok warga di Jalan Terate Raya, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 23 Oktober 2025. Kedua pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai salah seorang warga saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Warga Jalan Terate Raya, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan curanmor yang hendak beraksi di lingkungannya. 2 pelaku babak belur dikeroyok massa yang kesal akibat ulah pelaku. Bahkan warga kian geram kepada pelaku yang sempat membuang tembakan saat kepergok mencoba mencuri sebuah sepeda motor di parkiran sebuah minimarket.
Sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T yang patah ditemukan di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor ini hendak mencuri sebuah sepeda motor di parkiran minimarket. Namun aksinya kepergok sejumlah pedagang di lokasi. Komplotan ini pun mencoba kabur dari kepungan warga dengan membuang tembakan sebanyak 3 kali. Namun satu diantaranya mengenai seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Sementara itu warga lainnya berhasil mengejar pelaku hingga tertangkap dan juga dikeroyok oleh massa. Tadinya dia beli bubur, terus dia teriak maling. Jangan terlalu kabur tanyanya ya Mas ya. Ini bini gua ya. Sama tukang bubur, dikejar dia langsung malingnya, jatuh motornya. Pas jatuh motornya tuh malingnya ngeluarin pistol 3 kali ke atas. Pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur. Akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya. Baru sama massa dikejar. Pelakunya saya ngeliatnya dia nembak ke atas saya 3 kali. Tapi ada suara ledak? Ada, saya ngedengar orang pas di samping saya banget itu. Ada berapa orang Bu pelakunya Bu? 2. Jadi yang bawa motor 1, yang ambil motornya 1. Cuman belum sempat teriakin tuh orang. Kalau korban dia katanya lagi lewat aja, dia biasa orang. Korbannya 1. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora, sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku terekam CCTV saat melarikan 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. 2 orang tidak dikenal terekam CCTV mendatangi salah satu rumah warga yang terdapat sepeda motor terparkir di depan pagar rumah. Dari gerak-geriknya diduga 2 orang tersebut merupakan pencuri kendaraan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025 sekitar pukul 2:40 di Kampung Pisangan RT 10 RW 4 Gang Al-Aziz samping Pengadilan Militer, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Dalam hitungan menit, salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor Beat Street bernomor polisi B5527 TUP, kemudian membawanya pergi bersama pelaku lain yang menunggu di atas motor yang mereka bawa. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi stimulasi otak yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014. Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation. Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, revitalisasi sekolah terus digencarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Salah satunya terlihat di SDN Karawang Kulon 3 yang kini menikmati manfaat pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas pendukungnya. Revitalisasi fasilitas pendidikan di SDN Karawang Kulon 3 mendapat sambutan hangat dari para wali murid. Mereka mengaku bersyukur karena kini seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara serempak sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tanpa harus menerapkan sistem kelas siang seperti sebelumnya. Salah satu wali murid Rizka Risma, warga kampung Poco Karawang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. SDN Karawang Kulon 3 merupakan salah satu penerima dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dana sebesar 1,1 miliar tersebut dimanfaatkan untuk membangun 2 ruang kelas baru, 2 toilet, 1 ruang UKS, serta merenovasi 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan. Revitalisasi ini membawa perubahan besar bagi proses belajar mengajar yang sebelumnya terkendala keterbatasan ruang. Meski kondisi sekolah ini jauh lebih baik, para wali murid berharap pemerintah terus melengkapi sarana pembelajaran modern seperti papan interaktif agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Rizka juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program revitalisasi sekolah, serta berbagai bantuan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Prabowo yang telah membantu sekolah di sini. Ini sangat berguna sekali. Soalnya di sini kan kelasnya masih kurang ya. Ini untuk kelas 2 nantinya biar sekolahnya pagi semua gitu. Berarti selama ini sekolahnya ganti-ganti? Iya, ganti-ganti. Kelas 1 pula ada, ya belum ada. Iya, pesan-pesannya ya semoga bisa membantu lebih lagi kepada sekolah ini. Terus ada bantuan untuk siswa-siswanya juga yang kurang mampu gitu ya. Kalau bisa, kalau itu buat LKS, buku paket gitu, digratisin gitulah. Iya, semoga Bapak Presiden sehat selalu, banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semoga makin sukses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan, Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 25 adegan reka ulang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang suami terhadap sang istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan, Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Reka adegan ini dilaksanakan di pelataran Polsek Kebonjeruk dan disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang 25 adegan ini digelar guna melengkapi berkas perkara penyidikan untuk kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang diperagakan pelaku, tersangka Wisman sempat cekcok dengan sang istri. Dengan spontan pelaku menjerat korban dengan tali tas lempang miliknya saat keributan pasangan suami istri ini terjadi. Setelah pelaku melakukan kekerasan disertai pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke kantor Mapolsek Kebonjeruk. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Jadi ada perkara 1, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati dan atau pembunuhan, itu 18 adegan. Untuk temuan baru pada saat rekonstruksi ini tidak ada. Kita sandingkan keterangan pelaku dengan keterangan saksi, apakah benar terjadi seperti itu. Itulah tujuannya kita lakukan reka ulang rekonstruksi ini. Untuk motif belum ada perubahan. Tidak ada perubahan yang kami temukan, sama semua untuk motif dalam penanganan perkara tersebut. Setelah rekonstruksi ini, proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Ya, untuk proses penyidikan tetap berlanjut. Itu untuk kelengkapan berkas perkara kami supaya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Korban langsung meninggal di tempat dan ditemukan oleh tetangganya tergeletak di ruang tamu dan segera menghubungi anak sulungnya. Sementara motif kasus tersebut lantaran pelaku berinisial W yang merupakan suami korban cemburu kepada korban. Korban kerap keluar tanpa izin sang suami. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, warga Desa Ngulak 3, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikejutkan oleh penemuan jasad manusia dalam kondisi mengenaskan di dalam karung pada Rabu 22 Oktober 2025 siang. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan. Jasad yang belakangan diketahui berinisial RK, warga Kecamatan Sangadesa, ditemukan sebagian tubuhnya telah dimasukkan ke dalam karung. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa korban menjadi korban pembunuhan. Penemuan menggegerkan warga itu bermula saat seorang warga yang tengah melintas di area perkebunan mencium bau busuk menyengat dari arah semak-semak. Merasa curiga, warga tersebut memeriksa sumber bau dan mendapati sebuah karung mencurigakan. Namun setelah dibuka, isinya ternyata jasad manusia. Sejumlah warga pun langsung heboh mendatangi lokasi penemuan. Perangkat desa segera melapor ke Polsek Sangadesa dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan visum et repertum dan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Robana, paman korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tak menduga jika RK ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Keseharian korban memang jarang pulang ke rumah dan sering tidur di tempat rekan-rekannya. Baru 2 hari dicari, karena biasanya tidak pernah balik ke rumah, di rumah kawan. Jadi pada saat ditemukan di dalam untuk kita keluarga ini tidak pernah terdengar dia berantem, ada musuh, tidak pernah ada. Jadi hari keempat ketemunya? Hari keempat. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki konflik atau musuh maupun terlibat dalam beragam perkelahian. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan ini mengungkap kasus jaringan penjualan bayi yang berkomunikasi lewat media sosial TikTok di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap dan menetapkan 4 orang tersangka, yang 2 diantaranya adalah orang tua kandung bayi. Polda Sumsel mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Aksi ini terjadi di wilayah Kota Palembang yang berawal dari Yudi Surya Pratama, bapak kandung korban, yang memposting di TikTok dengan tag adopsi anak. Bayi itu dijual dengan harga 25 juta rupiah dengan modus adopsi anak. Ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel yang diduga ikut menikmati hasil penjualan bayi tersebut. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan, Unit Krimum Polda Sumsel dan Subdit Renata telah mengungkap tindak pidana diduga TPPO dengan tempat kejadian perkara di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Teman-teman dari Reskrimum Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini Subdit Jatatras bekerjasama dengan Subdit Renata, telah berhasil mengamankan dan menangkap 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak bayi yang baru dilahirkan di TKP salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menyampaikan salah satu pelaku merupakan orang tua bayi. Dengan melakukan kesepakatan untuk menjual anak yang akan dilahirkan, pasangan suami istri asal Kota Bekasi ini lalu melakukan komunikasi dengan Rizka Dwiyanti, warga 5 Ulu Kota Palembang. Rizka Dwiyanti lalu berkomunikasi dengan bapak kandung bayi untuk membeli bayinya sebesar 25 juta rupiah. Pelaku pun mengiming-imingi persalinan di Palembang, siap membiayai persalinan dan memberikan uang sebesar 8 juta untuk orang tua bayi. Selanjutnya Rizka Dwiyanti berkomunikasi lagi dengan Rini Apriani yang mencari konsumen untuk membeli sang bayi tersebut dengan harga 25 juta rupiah. Dalam transaksi TPPO ini, masing-masing pihak mengambil keuntungan jutaan rupiah. Peran pelaku lainnya seperti Fernando bersama istrinya Rini Apriani hanya ikut mengantar dan mengurus proses persalinan, namun turut menikmati keuntungan finansial dari transaksi TPPO tersebut. Awal kejadian sebelum terjadinya penjualan bayi ini, saudara SYP ini berkomunikasi dengan saudari RD melalui aplikasi media sosial. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di Kota Palembang. Dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut
akan dijual sebesar 25 juta dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Pengakuan ayah kandung korban, aksi penjualan bayi itu dilakukan lantaran masalah finansial dan faktor ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Salah satu rumah kontrakan yang dijadikan markas komplotan curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek unit Reskrim Polsek Cikupa. Dalam penggerbekan ini, pelaku melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam saat ditangkap. Polisi yang melakukan penggerebekan mengepung rumah kontrakan markas pelaku curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Penggerebekan ini berlangsung dramatis lantaran dua orang pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur melalui atap rumah kontrakan. Polisi yang mengetahui aksi itu langsung menyebar mengepung rumah kontrakan dan berhasil menangkap kedua pelaku berinisial SS dan F yang akan melompat dari atap kontrakan. Namun pelaku berinisial F yang sudah diamankan berontak lalu kemudian mengeluarkan senjata tajam mengancam polisi yang akan menangkapnya. Beruntung polisi yang menyergap langsung sigap menahan tangan pelaku dan memegang sajam hingga akhirnya pelaku menyerah dan pasrah saat diamankan polisi. Usai mengamankan kedua pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap penadah sepeda motor curian berinisial KH dan DI di kawasan Cikupa dan Tiga Raksa. Kamis 23 Oktober 2025 sore, Kapolsek Cikupa, Kompol Johan Armando mengatakan, para pelaku yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berhasil menggasak 20 sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Sepeda motor curian tersebut mereka jual ke wilayah Lampung dengan kisaran harga 3-5 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya ketika korban atau pemilik kendaraan bermotor ini sedang terlelap tidur. Modusnya adalah pelaku masuk ke kontrakan atau di kediaman korban tanpa sepengetahuan korban dengan mencongkel jendela. Kemudian mengambil kunci kendaraan bermotor dan membawa lari kendaraan tersebut. Kemudian pada saat hal tersebut kami langsung menerima laporan daripada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan mempelajari petunjuk CCTV yang ada di TKP. Kemudian kami juga mengetahui keberadaan dan ciri-ciri pelaku ketika kami setelah melakukan gelar perkara dan menganalisa petunjuk dan barang bukti yang ada. Kemudian pada tanggal 21 Oktober sekitar pukul 21.00 tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikupa melakukan penyelidikan karena telah mengetahui keberadaan pelaku berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dan pada pukul 02.00 langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu ada dua dengan inisial SS dan F di kontrakan yang disewa di wilayah Kecamatan Kelapa II. Kemudian melakukan pengembangan kembali lagi ke Kecamatan Cikupa untuk mengambil barang bukti berupa dua kendaraan bermotor, yaitu kendaraan Kawasaki Ninja dan Scoopy yang merupakan hasil daripada kejahatan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan di daerah Tiga Raksa terkait dengan penadahannya. Di situ juga kita berhasil mengamankan dua orang pelaku yang berinisial F, KH, dan DI. Yang juga di situ kita temukan ada barang bukti berupa motor Scoopy. Kan itu ada golok dan golok itu digunakan untuk apa dan? Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, jadi tersangka menggunakan golok ini untuk mencoba untuk melawan petugas. Namun petugas kami dari tim Opsnal Unit Reskrim Polsek juga berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk pengakuan atau keterangan dari pelaku itu sudah dia lakukan sebanyak 20 kali selama 6 bulan. Kemudian juga sudah beberapa motor, sekitar 20 motor yang sudah berhasil dia jual ke penada yang berada di daerah Lampung. Untuk hasil penjualan daripada kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor tersebut, pelaku bekerja sama dengan penada, kemudian menjualnya ke daerah Lampung. Kemudian untuk pasal yang
dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Cikupa. Para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Korea Utara menggelar kembali Festival Film Internasional di ibu kota Pyongyang. Acara ini menandai upaya negara tersebut untuk membuka diri dan menghidupkan kembali kegiatan internasional yang terhenti selama pandemi. Media resmi Korea Utara melaporkan Festival Film Internasional Pyongyang ke-18 telah dibuka di Gedung Bioskop Internasional Pyongyang pada Rabu 22 Oktober 2025. Upacara pembukaan dilanjutkan dengan penayangan film seni bertajuk Red Shield yang merupakan produksi bersama antara Rusia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Kepala Badan Film Nasional Korea Utara menyatakan penyelenggaraan festival ini menjadi momen untuk mempererat persahabatan antara negara-negara progresif dan para pembuat film dari berbagai belahan dunia. Festival Film Internasional Pyongyang pertama kali digelar pada tahun 1987 dan merupakan satu-satunya festival film internasional di Korea Utara. Sebelumnya, ajang ini diadakan setiap 2 hingga 3 tahun, lalu berubah menjadi acara tahunan sejak 2018. Namun sejak edisi terakhir pada tahun 2019, festival ini terhenti akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Korea Utara saat ini tengah berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan internasional. Pada bulan April lalu, negara tersebut menggelar Marathon Internasional Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, serta membuka resor pantai skala besar di kawasan Kalma untuk wisatawan asing pada bulan Juli. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai langkah Korea Utara untuk meningkatkan citra internasionalnya dan menarik kembali minat wisatawan dari luar negeri pasca pandemi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, revitalisasi sekolah, Prabowo Subianto dorong prestasi siswa. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan besar di SMPN 1 Telaga Sari Karawang. Renovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung membuat siswa lebih nyaman dan semangat belajar. Di balik semangat belajar para siswa tersimpan kisah inspiratif tentang ketekunan dan harapan. Salah satunya datang dari Hirsin Oktarina Ahmad, siswi kelas 9G SMPN 1 Telaga Sari Karawang. Dulu ia belajar di ruang kelas yang bocor dan nyaris roboh, namun semangatnya tak pernah luntur. Kini wajah Hirsin dipenuhi senyum bahagia setelah ruang kelasnya direnovasi melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar 2,7 miliar, SMPN 1 Telaga Sari berhasil merehabilitasi 6 ruang kelas, 2 laboratorium, serta membangun 28 pintu toilet baru. Program revitalisasi sekolah yang juga merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat, inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini membawa perubahan besar dalam suasana belajar dan Hirsin juga kerap meraih peringkat pertama di kelas. Kini semakin bersemangat dan termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Meski berasal dari keluarga sederhana, Hirsin terus berjuang mengejar cita-cita. Ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas belajar agar siswa semakin nyaman di sekolah. Selain tekun belajar, Hirsin juga menyimpan mimpi menjadi seorang penyanyi. Baginya, pendidikan dan seni adalah dua hal yang bisa berjalan berdampingan untuk mengantarkan menuju masa depan yang lebih baik. Senang banget karena dulu aku pernah mendapatkan kelas yang kurang layak, tapi sekarang sudah dibenarkan jadi lebih baik dan lebih nyaman untuk belajar. Atapnya bocor, terus lantai-lantainya yang patah-patah, terus ruangannya juga sumpek sama panas gitu. Kalau bisa sih ditambahin AC ya biar lebih adem gitu, nggak kepanasan waktu belajar, gak usah kipas-kipas lagi. Menuntut ilmu yang banyak, terus bisa terus juara kelas dan dapat beasiswa lagi. Semoga bisa giat belajar lagi dan bisa menggapai cita-cita sebagai penyanyi sih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Seli dan juga pemirsa, langkah dari revitalisasi sekolah ini bukan hanya membawa dampak yang positif bagi para siswa saja, tapi juga membangun semangat para siswa untuk belajar karena di mana mendapatkan fasilitas yang lebih baik, yang lebih nyaman ini tentunya membuat para siswa ini agar dapat lebih semangat untuk berprestasi. Betul, memang program yang selalu diacungkan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di mana soal pendidikan. Memang kita ketahui untuk menciptakan SDM unggul pasti melalui awalnya adalah pendidikan. Dan ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, begitupun juga dari pemerintahan terkait, di mana ternyata revitalisasi sekolah ini dilakukan untuk menambahkan semangat dari siswa dan juga menciptakan bagaimana suasana belajar dan juga mengajar yang lebih nyaman pastinya. Dan kita berharap dengan adanya revitalisasi dari SMPN 1 Telaga Sari Karawang Jawa Barat juga bisa tersebar di SMP-SMP ataupun sekolah lainnya karena memang ternyata antusias dari orang tua maupun siswa sangat menyambut baik dengan adanya revitalisasi ini pemirsa. Dan pemirsa kita lanjutkan informasinya di mana Wamen Kominfo Nezar Patria menyoroti bahaya deepfake sebagai modus kejahatan cyber baru dalam acara Kumpul Connect for Change Summit 2025. Ia menegaskan pentingnya mitigasi resiko dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI. Dalam acara Kumpul Connect for Change Summit 2025 di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya mitigasi risiko kejahatan cyber yang memanfaatkan kecerdasan artifisial termasuk konten deepfake. Perkembangan AI memang membawa inovasi yang memudahkan pekerjaan manusia, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan hoax dan juga disinformasi. Nezar mengungkapkan bahwa kerugian akibat penipuan berbasis AI telah mencapai 700 miliar, sehingga pemerintah tengah menyusun peta jalan AI nasional yang mewajibkan pengembangan AI bertanggung jawab dan juga transparan. Namun masih banyak produk AI yang dibuat tanpa etika, seperti tidak mencantumkan bahwa konten tersebut dihasilkan oleh AI. We need to be prepared because I think with this connected world, no corner in the world will be, you can say that, never touched by this AI. So looking at the global level, so we try to respond with this AI national roadmap with one purpose. We want to establish the ethical and responsibly artificial intelligence to enhance our global competitiveness.
And when we deal with the risk, so we need to balance, to balance the innovations and the protection as well. So while we're doing this, so hopefully we're not too heavy regulated on this AI technology, and we don't let all of the risk happen without any measurement, any protection. So that's the spirit of this AI Nasional. Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan cyber berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga KUHP. Selain itu, Kemkomdigi juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya deepfake berbasis AI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Brazil Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara yang mewakili hampir 500 juta jiwa ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Dalam pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang bersama-sama mewakili hampir 500 juta jiwa penduduk dunia. Lula menyoroti kekuatan demografis dan juga ekonomi besar yang dimiliki kedua negara. Lula juga mengakui tantangan yang masih dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kerjasama di bidang sosial dan juga pembangunan ekonomi dianggap sangat penting untuk terus diperkuat. Together, we represent almost 500 million people. We have a strong developing economy. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. I hope that in this visit to Indonesia and during our meetings, we can guarantee political, economic, social, scientific, technological gains for the people of Indonesia and for the people of Brazil. Lebih lanjut, Lula berharap kunjungan kenegaraan ini dapat menghasilkan kemajuan nyata di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, serta sains dan teknologi, guna mempererat hubungan kedua bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil Lula da Silva memang sangat menarik perhatian publik, di mana memang kita ketahui ternyata kedatangan dari Presiden Brazil tidak hanya untuk menandatangani berbagai kerjasama lintas sektor, namun ternyata juga merayakan ulang tahun dari Presiden Brazil. Kita ketahui bahwasanya memang ada banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Brazil, di mana salah satunya terkait dengan perdagangan dan juga pertahanan. Dan diketahui pemirsa, di mana memang Indonesia sudah banyak sekali alat-alat dari pertahanan yang digunakan oleh buatan dari Brazil. Kita berharap bahwasanya ini bisa mempertambah ataupun jadi terobosan baru bagi Indonesia agar bisa menciptakan alat pertahanan yang baru. Betul sekali, dan kita ketahui bersama bahwasanya memang Indonesia dan Brazil ini merupakan negara yang sangat dekat begitu. Betul. Ya. Di kedua presiden ini juga kita ketahui bersama sering melakukan pertemuan dan kerjasama, dan diharapkan semoga ke depannya dengan adanya kerjasama ini dapat membawa Indonesia jauh lebih baik begitu. Dan informasi kita lanjutkan pemirsa dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara yang tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Namambero atau Mamberono, Papua. Hal ini diusulkan usai menyoroti keberhasilan hadirnya teknologi tersebut di negara Tiongkok hingga kini. Pengusulan pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua tersebut telah didorong Mentrans Iftithah kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pertemuan bersama para gubernur di Pulau Papua. Adapun usulan tersebut diinisiasi Iftithah usai menyoroti keberadaan PLTA di Sungai Yangtze, Yingchang, negara Tiongkok, dengan kapasitas 22.000 MW dan melalui bangunan ini mampu menyalurkan pasokan listrik ke 10 provinsi di area tersebut. Dirinya menilai pengembangan industri di Papua cenderung bergantung dan saling melengkapi di sisi kelistrikan.
Secara gambaran, Sungai Mamberamo di Papua ini terbentang sepanjang 1.102 km yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya serta bermuara menuju Samudra Pasifik. Alasan potensi dibangunnya PLTA ini berada di pegunungan yang cukup curam, di mana cekungan dataran tinggi luas berada di tengah kawasan tersebut, dan apabila dilihat dari daerah hilir terpantau dataran rendah yang memiliki rawa-rawa. Inisiasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Jakarta pada Kamis petang. Di Papua itu ada Sungai Mambremo yang panjangnya itu 600 sampai dengan 1.200 km. Kami kemarin baru pulang dari Yichang, itu di sana juga ada sungai terpanjang ketiga di dunia. Nah, saya sampaikan kenapa tidak Sungai Mambremo itu dibuat PLTA untuk menghasilkan listrik. Saya membaca riset BPPT tahun 99 yang sekarang sedang dipelajari oleh tim ekspedisi Patriot, itu bisa menghasilkan sampai dengan 12 gigawatt, ya kan? Itu bukan hanya cukup untuk Papua, tetapi juga cukup untuk mengaliri luar Papua. Hanya tentu nanti pengembangannya harus ada komplementari dengan nilai ekonominya. Oleh karena itu pengembangan industri di Papua itu sangat bergantung sekali, saling komplementari nanti dengan kebutuhan listriknya. Jadi inilah yang akan kita kembangkan selalu, tidak hanya misalkan fokus kepada infrastruktur semata, tapi apa nilai ekonominya di sana sehingga saling bisa melengkapi, baik antara pengembangan ekonominya maupun dengan infrastrukturnya. Dari Jakarta, Max Info TV melaporkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara ini menemui Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Momen pertemuan ini membahas seputar inovasi teknologi dan investasi potensial bagi pihak Tiongkok terhadap Indonesia. Pada kesempatan ini menjadi bentuk tindak lanjut Mentrans Iftithah atas kunjungannya ke negara Tiongkok beberapa waktu lalu, serta untuk membahas potensial investasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Tiongkok. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Pada kesempatan ini, Iftithah menerangkan kawasan sentra pangan di Papua Selatan akan segera dilaksanakan oleh investor Tiongkok. Sementara itu, di kawasan Maluku Utara spesifiknya di Halmahera Utara, Tiongkok membidik komoditas kelapa untuk objek investasi. Selain itu, kerjasama yang dibidik yakni pengembangan sumber daya manusia dan tengah mengusulkan keberadaan lembaga pelatihan kerja di Maluku Utara dan Papua Selatan untuk menyelaraskan program transmigrasi yakni pembangunan manusia. Selain itu, baik Tiongkok dan Indonesia akan mendorong kerjasama pada bidang perikanan seperti yang telah berlangsung di kawasan Morotai. Akan ada investor yang akan datang ke Maluku Utara, khususnya ke Halmahera Utara untuk kelapa. Karena konsumsi kelapa di Tiongkok hari ini lebih dari 4 miliar butir. Dan mereka hanya mampu 1 miliar butir saja. Jadi ada 3 miliar butir yang dibutuhkan. Itu total konsumsinya sekitar 80 sampai 120 triliun rupiah. Kemudian bisa saja juga kita akan buat semacam usulan baru, rencana kawasan transmigrasinya. Kita tahu hari ini bahwa kawasan transmigrasi sudah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, sehingga nanti potensi-potensi itulah yang akan kita jual ke para investor. Hanya yang menarik dalam pertemuan tadi, juga ini adalah yang sudah kami konkretkan pada saat di Tiongkok, yakni fokus dari investasi ini itu hanya kepada satu modal, kemudian yang kedua teknologi, yang ketiga off-taker-nya. Dari Jakarta, Max Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah masih menggodok skema pelunasan utang kereta cepat Indonesia-Cina. Beberapa opsi muncul diantaranya melalui skema soft loans atau pelimpahan pembiayaan oleh PT Danantara. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pembahasan skema pelunasan utang kereta cepat masih berlangsung antara pemerintah, PT Kereta Cepat Indonesia China, dan badan usaha terkait. Menurutnya,
pemerintah tidak ingin polemik terkait pembiayaan proyek strategis tersebut berkepanjangan, namun tetap mendorong penyelesaian yang transparan dan menguntungkan semua pihak. AHY menyebut pemerintah saat ini terus mengembangkan berbagai skema kreatif financing tanpa hanya mengandalkan anggaran APBN. Di antaranya melibatkan sektor swasta, lembaga multilateral seperti World Bank dan IFC untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur nasional. Soft loans, ya selalu ada skema itu, ya. Berapa dan bagaimana nanti terus kita kembangkan, ya. Yang jelas kita memang harus terus kreatif financing itu menjadi tema besar. Pak Presiden telah menyampaikan kepada kita jangan melulu hanya mengedepankan anggaran APBN, tapi harus kreatif. Swasta harus terus diperankan, dan pembangunan itu juga harus membuka ruang bagi semua yang ingin menjadi share atau stakeholder di situ, dalam dan luar negeri. Itulah mengapa kami juga berusaha agar potensi pembangunan dan apa yang menjadi economic value ini bisa dijelaskan kepada siapapun, agar juga mereka ada ketertarikan untuk masuk. Kita cukup sering mengundang multilateral partners, ya World Bank, IFC, kemudian ADB. Tadi juga pada saat peresmian IPFO juga sejumlah kalangan hadir, ya semangatnya di situ. Kemudian KCIC kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara badan pengelola, baik ya hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga COO Pak Doni dan CIO Pak Pandu. Waktu itu kita sama-sama mencari solusi bagaimana, dan masih dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI, dan semua yang saat ini mengawaki KCIC atau WUSH untuk mencari atau mengembangkan opsinya. Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil. Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa sudah Danantara bisa take over dan lain-lain. Menko AHY juga menegaskan pembangunan kereta cepat tak boleh terhenti, termasuk rencana perpanjangan rute dari Jakarta ke Surabaya. Proyek tersebut dinilai akan memberi dampak besar terhadap konektivitas antar kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui. Hingga saat ini total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai utang yang masih harus dilunasi sekitar 8,5 triliun rupiah. Pemerintah menjamin setiap langkah penyelesaian akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut kereta cepat atau WUS telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, menurutnya tantangan menjaga efisiensi dan juga keberlanjutan pendanaannya harus diperhatikan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik yang juga menggambarkan simbol kemajuan transportasi nasional. Namun di balik kecepatan WUSH, ada pula besarnya nilai hutang yang kini menjadi tanggungan pengelola proyek. Restrukturisasi utang kini tengah dikaji untuk memperkuat tata kelola dan memastikan proyek strategis ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut, dalam penyelesaian persoalan pendanaan WUSH, harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Kami juga pernah coba mengangkat topik bagaimana untuk dapat menyelesaikan persoalan
pendapatan, keuntungan atau rugi labanya atau laporan keuangannya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini agar terselesaikan. Nah, kalau kemudian meningkatkan volume ya tentu harus tambah intensitas perjalanan. Namun saya kira karena keterbatasan perjalanan Jakarta-Bandung gitu, ini lagi-lagi menurut saya agak sulit untuk dikejar. Kami sudah mewanti-wanti sejak awal. Bahkan ketika cost of run diajukan, kami juga meminta untuk melakukan audit melalui BPKP. Dan BPKP telah mengaudit dan kemudian juga melakukan revisi terhadap pengajuan cost of run pada waktu itu. Cost of run sebetulnya salah satu bukti bahwa feasibility study-nya kurang matang gitu. Karena semestinya kan dari ajuan proposal awal tidak ada lagi tambahan. Bahkan ya kalau kita berhitung terhadap kepentingan bisnis, saya kira semestinya juga pada waktu itu pertimbangannya harus betul-betul mendalam. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total hutang proyek WUSH saat ini mencapai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri seperti China Development Bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 kesepakatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang penting seperti energi, teknologi, pertanian, dan juga kemitraan bisnis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, kedua pemimpin menggelar pertemuan TT-ATT dan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Prabowo menyambut baik kunjungan kenegaraan Lula sebagai tindak lanjut dari lawatan balasan ke Brasilia pada Juli lalu. Ia menegaskan bahwa kunjungan timbal balik ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan persahabatan dan komitmen bersama untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis antara kedua negara. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Pangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan JNF SA Brazil. Penandatanganan kesepakatan mencakup sektor energi, pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antar pelaku usaha dan kamar dagang. Kesepakatan ini melibatkan kementerian, lembaga dan badan usaha seperti ESDM, BRIN, BPS, PLN, Pertamina, dan Kadin Indonesia yang menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Louis Ayu. Dan saya Selis Regar, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.